Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami ingin mempresentasikan game yang sudah kami buat dengan judul game Adventure of Three Vagabondos. Next. Hmm, Oke, untuk anggota kelompok itu terdiri dari saya sendiri, Enan Mardiah, ada Maulana, Ihsan Sudiasyah Yusuf, Rangga Saputra Abbas, dan Muhammad Ali Sultan. Oke, untuk pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama ada game design dokumen, yang kedua teknologi yang kami gunakan, yang ketiga konsep dari game yang kami buat, dan yang keempat demo game. Next. Oke, untuk game design dokumen kami, seperti yang sudah saya katakan di awal, nama game kami adalah Adventure of Three Vagabondos, dan genrenya RPG, action, dan adventure. Untuk spesifikasi teknikalnya, kami menggunakan dua dimensi grafik yang mana pemain itu melihat alur game secara datar atau flat. Platform yang kami gunakan adalah Windows 10 dan software yang kami gunakan adalah RPG Maker. RPG untuk lebih detailnya RPG Maker EXHUS yang memakai bahasa Ruby dan digunakan pada device PC. Next. Oke, dilanjutkan kepada anggota yang lain. Oke, sekarang kita masuk ke dalam teknologi yang digunakan oleh game kami. Teknologi yang digunakan oleh game kami, bisa di next slide-nya. Oke, teknologi yang digunakan oleh game kami menggunakan RPG Maker. Jadi RPG Maker itu berasal dari negara Jepang dan dikenal juga sebagai RPG Sukuru. RPG Maker merupakan game engine yang dirancang untuk mengembangkan game role playing. Pada awalnya, RPG Maker dibuat oleh ACII, perusahaan penerbit asal Jepang yang memproduksi serial game dan juga software pemrograman seperti RPG Maker. Dalam pengembangannya, produksi RPG Maker kemudian diambil alih oleh Enterbrain yang masih satu grup dengan ACII. Pada awalnya, seri RPG Maker dirilis hanya untuk diedarkan di Jepang. Software ini kemudian mulai tersebar secara ilegal di negara-negara lain seperti China, Taiwan, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Utara. Sekarang, RPG Maker sudah diterimakan secara resmi di seluruh dunia. Kalian bisa unduh secara ilegal di platform seperti Steam. Selanjutnya bisa dijelaskan. Konsep dari game kami adalah player menyerang musuh secara bergantian sampai kesatuan Nemun, tempat di mana poison kehidupan berada. Dan storyline-nya, kabar poison kehidupan sudah merajalela di Kaisaran Rahas Maya yang dipimpin Mahadewasan. Hal ini memicu semangat penduduk dalam mendapatkan poison sehingga banyak yang mati sebelum mencapai poison kehidupan. Akibatnya, Kekaisaran Rahasmaya mengalami depopulasi, penurunan jumlah penduduk yang drastis dari tahun ke tahun. Kemudian, demi mencegah depopulasi Kekaisaran Rahasmaya dan penyihir agung Glinda memutuskan untuk mengamankan poison tersebut. Maka diutuslah 3 murid yang paling ahli dari masing-masing kerajaan dan dikumpulkan di Kekaisaran Rahasmaya. Ketiga murid tersebut adalah Adam, seorang fighter, Inuna, seorang healer, dan Abbas, seorang priest. Next.
level gameplay ya. Game ini menerapkan pertarungan secara bergulir yang disajikan dalam grafis dua dimensi dan mengambil konsep pertarungan antara monster dan 3 murid ahli dari Kekaisaran Rahas Maya. Game ini juga bersifat single player dalam bermain. Game Adventure of Res Vagabundos adalah game bertemakan role-playing yang berngusut grafik dua dimensi yang secara konseptual didasarkan pada game klasik video game Final Fantasy II dan variannya. Tugas Anda adalah pergi ke kuil Satuan Summon, di mana Anda akan mengambil bagian dalam mengalahkan monster yang ada, seperti Flame dan Bat. Mengalahkan Raja Minotaur dan Demon Arch akan membukakan jalan Anda ke kuil. Next. Untuk karakter dari game Adventure of Three Vagabondos, bisa di next dulu. Yang pertama ada Vector. Vector ini adalah karakter yang bertipe penyerang jarak dekat. Terus ada Archer yang menyerang memiliki tipe menyerang jarak jauh. Next. Terus dalam party game Adventure of Three Vagabondos terus juga ada Healer. Healer ini bertugas untuk memberikan support kepada Archer dan Vector. Terus ada Mahadewasan. Mahadewasan ini raja dari kekaisaran pada game Adventure of Three Vagabondos. Next. Nah, untuk di sini ada Glinda, penyihir agung, di mana dia merupakan guru dari 3 pengembara. Next. Terus untuk musuhnya ada yang rendah tuh ada Slime dan kelelawar. Next. Untuk musuh yang level tinggi ada Orc dan Minotaur. Oke. Di sini untuk UI UX pada tampilan game kami. Yang pertama di sini ada tampilan UI kita game. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ada option new game, continue dan option. Kemudian kurang lebih untuk map UI UX pada game kami seperti ini. Untuk map yang seperti yang kiri dan kota rahasia maya itu yang sebelah kanan. Di sini saya akan mencoba untuk mendemokan game kami. Di sini beginilah tampilan game kami. Kemudian di sini ada prolog ya, yang dimana ini cerita sebelum terjadinya kegempuran dari kerajaan. Di sini juga ada intro yang dimana raja memerintahkan penyihir untuk melawan monster-monster yang ada. Kurang lebih game kami seperti ini, dia bisa berjalan kanan kiri atas bawah. Kemudian di sini juga ada fitur, bukan fitur sih, semacam untuk membeli barang atau item. Di sini juga ada penginapan, ya, di mana penginapan ini masih belum ada apa-apanya ya. Kemudian di sini ada fitur, ada tempat beli senjata. Di sini juga masih belum ada apa-apa, yang beli senjata biasa saja. Kemudian ada
semacam dialog sebelum membeli suatu barang. Dan sini ada toko poison yang hampir sama seperti senjata. Kemudian di sini ada quest ya, sebelum mengalahkan para monster pasti sebelumnya itu ada questnya. Jadi contoh di sini ada kakek dengan cara menekan tombol Z untuk interaksi. Di sini kita akan disuruh mengumpulkan tiga kayu bakar. Contohnya 3 kayu bakar di sini, dan di sini. Kemudian karakter kakek ketika sudah mengambil semua kayu tersebut, dia akan mengeluarkan dialog dan memberikan XP dan gold. Kemudian di sini juga sama ada quest. Ini tempat untuk berpindah-pindah ke antara kerajaan dan dungeonnya para monster. Di sini ke dungeon tempat para monster. Di mana di sini sebelum mengalahkan monster, batu ini tidak akan bisa terpikirkan karena diperintahkan untuk mengalahkan monster terlebih dahulu. Ya, kurang lebih game kami seperti ini. Ya, kurang lebihnya itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.